Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi tentang cerita tentang buku Profesor Imam Robandi, yaitu yang berjudul Beauty of Japanese. Beauty of Japanese. Di bagian buku ini, salah satu chapternya yaitu Jadilah Orang Pertama. Kira-kira bagaimana menjadi orang pertama dalam kehidupan ini, atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah ichiban. Ichi itu satu, bang itu nomor. Jadi jadilah orang nomor satu dalam berbuat kebaikan. Coba kita lihat ya. Saya mungkin akan membaca dari isi cerita bagaimana menjadi orang pertama di dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau saya membahas dari chapter ini, saya khawatir ada yang tertinggal karena kalimat demi kalimat dari cerita Prof. Imam Robandi ini penuh dengan makna. Mungkin saya bisa bacakan untuk teman-teman yang melihat YouTube ini. Jadilah orang pertama itu gimana sih maksudnya gitu. Melakukan sesuatu yang positif adalah tidak mudah. Ya, tidak mudah melakukan yang positif. Apalagi melakukan saat orang lain belum melakukan. Saya pernah bersama Yoko-chan, nama aslinya Morita Yoko, kata beliau. Saya diajak ke Daisen-cho, ya, sebuah kota kecamatan di bawah gunung Daisen, untuk melihat perkebunan sayur. Saat itu di tengah perjalanan ada seorang nenek sedang membenahi barang yang dia bawa di sepeda ontelnya di tengah ladang melewati parit. Saat itu kami berdua melihat nenek yang sedang repot di tengah sawah. Begitu cepat, Yoko langsung menyuruh saya untuk menghentikan mobil. Dan setelah mobil berhenti, dia cepat keluar dan menolong nenek itu. Saya sempat kaget, kata beliau. Secepat itu respon Yoko untuk membantu orang lain. Kata Yoko, kita harus melakukan hal baik sebelum orang lain melakukannya. Ini yang luar biasa. Kita harus melakukan hal baik sebelum orang lain melakukan, ya. Wah, hebat sekali karena di usianya yang masih sangat muda, Yoko sudah menggunakan ilmu berbudi luhur yang sangat tinggi. Menjadi orang yang pertama dalam hal melakukan kebaikan untuk siapapun adalah bukan hal yang mudah. Berebut menjadi yang pertama untuk menjadi yang orang baik sering juga dihindari. Perintah untuk tidak berkerumun di dalam masjid, gereja, dan pura saat ada wabah menular saja banyak yang tidak mematuhi, kan? Bayangkan saja, untuk keselamatan diri kita saja kita tidak mematuhi. Saat saya mengalami kesulitan menyetir mobil, kata beliau, yang saat itu roda depan mobil saya berhenti karena gumpalan es yang sangat besar di pinggiran kampung di Sunoi, di Jepang ya, di kota Totori. Ini cerita beliau. Maka saat itu juga saya keluar dari mobil dan minta bantuan. Dan berapa menit ada dua mobil berhenti. Dan ternyata mereka semua adalah para ibu muda. Nah, ternyata ibu-ibu yang yang membantu ya Prof. Imam ini. Dan langsung turun ke medan es, ikut membantu mengambil gumpalan es yang besar. Saya tidak terbayang ada ibu-ibu yang masih muda turun dari mobil dengan sangat gesit dan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Saya menyampaikan rasa terima kasih. Arigatou gozaimasu. Itu bahasa Jepang yang artinya terima kasih. Dan mereka berdua membalas dengan iye, 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 iye. Ini kewajiban.
saya untuk menolong siapapun, kata ibu-ibu muda tadi. Mereka adalah orang-orang yang pertama yang membantu saya di sore itu, kata Prof. Imam. Saat hujan salju turun dengan sangat lebat. Mereka adalah orang-orang yang berbudi baik, yang tidak mudah kita jumpai di banyak tempat. Orang yang berpikir strategik selalu berkonsentrasi untuk menjadi orang yang pertama sukses dan menjadi orang yang terakhir yang tidak berhasil. Jadilah orang pertama atau ichiban, orang yang pertama, nomor satu, yang menolong, dan jadilah orang yang urutan terakhir yang tidak suka menolong. Jadilah orang pertama yang suka menolong, dan jadilah orang urutan terakhir yang tidak suka menolong. Jadilah orang pertama yang memulai, dan jika ingin memiliki semangat yang paling minimalis, maka jadilah orang urutan terakhir yang sering terlambat. Tidak menjadi orang pertama yang terlambat, dan jangan menjadi orang terakhir yang tepat memulai adalah karakter super, ya. Kemudian pepatah sejuk tersebut mengandung etos yang sangat super. Kita disuruh menjadi orang yang sukses di suatu jalan, tetapi sebelum orang lain mengalami kesuksesan di jalan tersebut. Kita boleh gagal di sebuah sudut, tetapi setelah banyak orang lain mengalami hal yang sama lebih dulu. Menjadi orang sukses yang pertama mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Begitu juga jika kita mengalami kegagalan, yang pertama akan menjadi cerita paling buruk dalam sejarah. Demikian pula menjadi orang yang kali pertama membantu atau mendukung akan menjadi cerita harum yang selalu diingat sepanjang masa. Sebaliknya, menjadi orang pertama yang tidak mendukung juga akan diingat-ingat sepanjang sejarah untuk tidak diberi bonus atau tidak terkena dampak begitu. Menjadi orang pertama yang berbuat positif yang menghasilkan dan menjadi orang terakhir yang berbuat tidak menghasilkan adalah perilaku prima para bibit-bibit penakluk kesuksesan. Mungkin melatih refleks untuk meraih kesuksesan adalah tidak mudah. Meniru 100% langkah setelah orang lain sukses lebih dulu adalah strategi kalah yang sering dipilih oleh banyak orang. Artinya bahwa kita menjadi orang yang tertinggal. Menolong setelah orang lain menolong adalah satu langkah terlambat dalam melakukan kebermanfaatan bagi orang lain. Bukankah orang yang bermanfaat, orang yang luar biasa itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang beruntung, ya. Sering terlambat untuk mengucapkan selamat kepada kolega Anda yang sukses adalah juga kekalahan. Jadi jangan pelit untuk memberikan apresiasi kepada orang lain jika mereka berbuat kesuksesan. Hanya sekedar mengucapkan selamat saja terlambat. Mungkin ada yang berat jika Anda ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan satu kata congratulations, selamat, atau dalam bahasa Jepangnya omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Kesuksesan kolega, saudara, atau tetangga Anda adalah kesuksesan Anda itu sebenarnya. Menjadi orang pertama yang melakukan kebaikan adalah seperti masuk hutan belantara. Apa maksudnya? Masuk hutan belantara, masih banyak duri, tidak tahu kemana harus melangkah, dan akan berakhir sampai di mana. Tidak mudah untuk menjadi yang pertama untuk berbuat baik. Kerelaan untuk memulai melakukan perbuatan baik sangat membutuhkan energi yang sangat besar. Ketulusan Nabi yang pertama menyapa orang yang meludahinya dan bertanya lebih dulu. Orang yang selalu memusuhinya adalah karakter kemenangan. Artinya, ketulusan Nabi yang pertama menyapa orang yang meludahinya dan bertanya lebih dulu. Orang yang selalu memusuhinya adalah karakter kemenangan. Walaupun diludahi, tetapi Nabi menjadi orang pertama menyapanya. Ini luar biasa sekali.
karakter yang sangat super, ya. Para nabi merasa ringan, ya, merasa ringan untuk melakukan karena para nabi telah terbiasa untuk melakukan itu. Kata beliau, saya pernah bertemu dengan seorang Oji Chang. Oji Chang itu adalah kakek. Di sebuah ladang, dia mengatakan orang yang tidak biasa berenang akan sulit menyeberang sungai. Ya, orang yang tidak biasa berenang akan sulit menyeberang sungai. Walaupun lebarnya hanya 5 meter, kata beliau. Namun, yang sudah terbiasa akan terasa ringan walaupun untuk menyeberangi danau walaupun seluas lapangan sepak bola. Jadi kita, saya, Anda harus siap untuk menjadi orang pertama yang bermanfaat. Jika kita sudah membiasakan selalu berbuat baik kepada orang lain, itu sudah ringan melakukannya. Tapi kalau kita tidak terbiasa untuk melakukan berbuat baik kepada orang lain, maka untuk melakukan sesuatu yang positif itu berat sekali. Mungkin itu inspirasi dari buku Beauty of Japan, karangan Prof. Imam Robandi. Ya, teman-teman, jika ingin memiliki buku ini juga bisa pesan ke Mirai Publishing. Ya, ini sangat bagus sekali ceritanya. Bagaimana menjadi Ichiban dalam kebaikan, bagaimana menjadi orang pertama, bagaimana menjadi orang yang cepat merespon untuk kebaikan, untuk membantu, untuk peduli kepada orang lain. Mungkin itu.